Resign itu ketika kamu di situ, masih kerja di situ, masa makan gaji di situ, tapi soulnya duniamu udah nggak di situ, itu udah sama aja kayak resign. Setuju sih. Kayak kamu tetap di kantor itu, di tempat kerja itu, tapi yang kamu kerjakan di luar lebih gede, waktunya lebih banyak daripada di tempat itu udah sama aja kamu resign. Banyak tekanan pastilah. Di semua lingkungan pekerjaan tekanan pasti ada lah macam-macam. Cuma yang paling masalah tuh kalau lingkungan toksik kayaknya deh. Lingkungan belajar toksik. Orang-orangnya yang enggak apa sih? Paling males aku sendiri ya kalau ketemu gosip. Ya udah gimana sih setengah hati gitu loh ya kan? Iya. Nah makanya banyak orang tuh bisa punya double, triple kerjaan gitu ya. Kayak kalau aku dari dulu tuh selalu kerjaannya tuh emang lebih dari satu. Meskipun kalau kerja pasti total ya. Yeah. Di satu tempat tuh pasti aku totalin dulu. Aku fokusin dulu di situ. Ya, at least misalnya 8 jam ya udah 8 jamnya tuh minimal 70% dari 8 jam itu aku maksimalin. Baru nanti kerjaan pertama, kerjaan kedua, ketiga atau mungkin keempat. Selamat datang di ruang kerja. Hari ini kita kedatangan teman lama. Lebih tepatnya dia mau ngelamar kerja sih. Ya ini lama nggak ada kesibukan ya kamu Mas. Iya. Jadi lama nggak ketemu, tiba-tiba kontak dan dia minta kerjaan. Langsung aja kita ketemu sama Febrian Zulkarnain. Apa kabar Mas Pras? Baik. Lama gak ketemu, kita berapa bulan ya gak ngobrol kayak gini ya? Tahun lalu sih terakhir ya. Ini biasanya kita ngobrol tuh dulu malam-malam di kontrakan. Ngomongin kehidupan. Kita mau ngobrol apa ya ini ya? Enaknya ya. Aku sebenarnya kesini tuh mau nanya kerjaan. Emang di ada kerjaan lowongan nggak? Aku langsung itu nih. Ya itu makanya aku agak males opening ya karena nanya kerjaan tuh kayak udah kita banyak sih kerjaan sebenarnya ya. Cuman kerjaan-kerjaan yang nggak ada hasilnya. Sibuk tapi penghasilan sedikit. Sibuk tapi penghasilan sedikit. Jadi teman-teman ini dia dari semalam memang rencananya nyari kerjaan dan dia ngasih beberapa portofolio, CV-nya lumayan juga. Ya, ada sedikit prestasi kecil. Prestasinya kecil. Kerja terakhir di sebuah instansi plat merah. Betul. Instansi sampai pemerintah. Sekarang masih? Sampai sekarang alhamdulillah masih. Aku kebacut nyemplung, terlanjur nyemplung ya basah sekalian. Basah ya berarti? Basah sekalian. Tapi alasan utama kamu tetap nyemplung dan gak mentas tuh naik, itu apa? Jangan bilang kamu butuh duit ya. Itu pasti alasan utama karena orang kerja kan ya, kalau aku ya urusan ngomongin kerjaan itu pertimbanganku 1 finansial, 2 waktu, 3 pengembangan diri udah. Finansial pasti orang kerja pasti pertimbangan finansial. Oke. Yang kedua waktunya habis di kerjaan atau bisa imbang nih. Yang ketiga pengembangan diri. 2 aku dapat tak ambil dimanapun tempatnya. Dan tempatmu sekarang kamu dapat berapa? Kayaknya rahasia umum ya kalau pegawai plat merah itu ya segitu-gitu aja. Bisa dicek kok sebenarnya. Maksudnya dari 3 faktor itu kamu dapat salah satu atau mungkin nggak dapat sama sekali? Oh, kalau dulu ini menarik. Sebelum waktu masih bujang kerja di plat merah itu, aku 1 waktu dapat imbang lah antara kantor sama urusan pribadi, pengembangan diri kurang ya kayaknya ya. Tapi finansial dapat. Finansial sama waktu aku dapat. Tapi pengembangan diri yang aku rasa kayaknya kalau mau ngejar pengembangan diri, ngejar karir ya di korporat menurutku ya. Oh, di swasta. Ya. Kalau di plat merah ya kita cenderung aman ya, cenderung
Ya penghasilan oke, stabil, segitu cukup nggak cukup. Kalau masih bujang mungkin masih nyaman. Tapi kalau udah kayak kita sekarang, udah punya buntut-buntut, udah nggak udah bukan nyaman lagi tapi aman. Oh gitu. Jadi yang penting aman gitu ya. Tinggal aman aja, aman sama bertahan aja kayak. Jadi benar-benar nggak bisa berkembang ya. Bener tergantung kita sih kayaknya ya. Kita di kantor tuh mesti gimana? Kitanya sendiri mau berkembang atau enggak? Kalau kitanya mau berkembang ya banyak yang bisa dipelajari sebetulnya. Tapi berkembangnya di luar, Ya, bukan di tempat itu. di luar, lebih banyak di luar menurutku ya kalau aku. Untuk apa ya? Yang bikin aku semangat lah dalam tanda kutip bikin aku semangat. Tapi kalau memang ada orang-orang yang senang di plat merah berkecimpung di situ pengen jadi birokrat ya mungkin cocok. Tapi kayak aku masih belum tahu. Masa aku jadi birokrat sih? Aku juga agak belum percaya diri. Itu masih 50-50 kayaknya ya. Oh ya lapangan ya kantoran. Kayak gitu sih. Jadi kayaknya dari 3 faktor itu benar-benar diperkuat di faktor pertama ya. Pertama pasti. Pertimbangan finansial. Ya, waktu sekarang juga ya udah mulai itu ya. Padat juga kerjaan. Oh gitu. Iya. Tapi fleksibel nggak sih waktunya? Nggak ya? Harus ada perbandingannya dulu. Kalau dibandingkan dulu waktu aku masih di korporat, di swasta, masih fleksibel di instansi pemerintah. Kita masih Lebih bisa- fleksibel ya, lebih enak sebenarnya. Masih office hour, paling lembur-lembur juga masih bisa dihitung lah. Kayak gitu. Kamu kan Kayak terakhir gitu tuh sih. masih sebagai fotografer ya? Ya, aku menggeluti fotografi. Aku belajar dari 2009, 2010. 2009, 2010 berarti berapa tahun itu? 25 tahun berarti hari ini. Ngawur. 15 tahun. 15 tahun. 15 Berarti tahun. kamu udah lebih master kan? Kalau master itu kan 10.000 jam. Berat gitu. Iya. Iya. Apa ya? Aku tuh masih bingung. Aku menyebut diriku fotografer profesional juga. Satu sisi iya, satu sisi enggak juga. Ya gimana kan kamu dari awal berangkatnya emang dari profesional kan? Berangkatnya dari hobi dulu, enggak langsung Oke, profesional. hobi. Iya, hobi dikerjakan terus, mulai dapat penghasilan dari motret dan aku ke Jakarta juga modal kamera. Model kamera ya. Modal kamera Dan dengkul ya. dari bener-bener nol. Iya. Modal kamera sampai bertahan hari ini. Tapi akhir-akhir ini udah mulai jarang motret. Ya motret kebutuhan di kantor aja sih. Ya karena kamu udah males lah ya kerja di kantor lah ya. Aduh. Makanya pengen nyari kerjaan di sini kan? Iya. Gimana nih ada yang bisa dikerjain kan? Di sini kerjaan banyak sebenarnya ya tapi kayak tadi ya kembali lagi. Jadi kerjaan banyak tapi hasilnya nggak ada. tiga faktor itu aku dapat gak di duanya. Bisa tiga-tiganya sebenarnya. Wih, Kalau mantap. mau naik jenjang karir ada. Nanti kita tinggal cari siapa yang bisa kamu naikin gitu kan. Karena apa ya, dari hari-hari ini ya banyak kan satu sisi aku juga kayak pengen pindah, kayak pengen cari tempat kerja baru, tapi kok cari kerjaan susah katanya sekarang. Gimana Susah Mas? ya. Banyak PHK juga katanya. Enggak, tapi kamu Gimana? emang udah nyoba berkali-kali. Berkali-kali nyoba CPNS berkali-kali. Ya itu yang aku bilang ya, itu terlanjur basah nyemplung sekalian. Dan belum ada yang nolongin buat naik. Nah itu siapa tahu kan bisa switch. Gitu. Tapi by the way gaji di tempat sekarang cukup aman, aman ya. aman. Cukup ya? Cenderung masih aman, cukup lah. Kamu satu rumah kerja dua-duanya atau Satu salah rumah, dua-duanya satu? Dua-duanya. bekerja. Aku dan istriku bekerja. Tanggungan anak 2, ada ibu 1. Ya ada saudara 1 yang bantuin jaga anak-anak antar jemput. Bisa nabung.
Dikit. Dikit ya. Tapi kebutuhanmu berapa sih kalau boleh tahu di Jakarta? Satu bulannya untuk keluarga gitu ya. Kan kamu termasuk keluarga kecil kan ya? Ya. 2 orang anak, 1 orang istri. Untuk yang pokok-pokok ya, ini sebut nominal. Ya boleh kalau misalnya mau. Kebutuhan yang pokok yang pasti sih sekolah, listrik, belanja bulanan kayak gitu udah pasti tiap bulan itu nggak kurang dari 8 juta. Oh, emang rata-rata segitu ya. Kalau di Nggak kurang. Jakarta keluarga kecil emang rata-rata tuh 8 sampai 10 ya. Iya, itu yang pokok ya, yang harus itu wajib itu. Nggak bisa ditawar lagi. Nggak bisa gitu. ditawar Nah, ya. Itu nggak pernah kurang dari 8 juta. Itu anak sekolah udah, Anak sekolah, kebutuhan sehari-hari. ya. Pengasuh ada ya? Pengasuh ada yang antar jemput sekolah, belanja bulanan Banyak bulanan di ya. pasar basah, pasar kering. Pasar basah tuh apa? Iya, Pasar kayak- pagi. Ya pasar pagi kayak beli sayur, Oh. lauk segala macam, terus belanja sabun, kebutuhan laundry. Nah, itulah. Nggak pernah kurang dari 8.000 kayaknya Nggak sama pernah kurang dari 8.000 setiap bulan ya. setiap bulan. Jadi kalau UMR Jakarta itu 5.000, masih kurang 3.000 ya? Pelet, Apa pelet? peleter. Harus pakai pelet. Harus pakai pelet ya? Oh, jadi sebenarnya kayaknya semua orang tuh pakai pelet kali ya? Kayaknya lah, kayaknya semua orang Iya sekarang kan? pakai pelet. Aku juga pakai soalnya. Itulah. Tahu-tahu ya Pesona pelet ya. pelet ya. Tahu-tahu ya. Kayaknya tenang. Udah segini. Banyak loh, kok segini. Sama Nggak berarti. berada, sama. Dan kayaknya tongkronganku ya, dari semua orang yang ketemu aku tanya pakai itu. Kita nyebutnya si Ono. Pakai si Ono. Iya pakai. Aku nggak tahu ya apa yang salah, apa aku sendiri yang merasa atau gimana ya. Kalau Mas Pros gimana ya, coba aku pengen sharing. Pengen nanya sih sebenarnya juga. Kita kalau entah pakai pelet atau enggak, kita belanja tuh kayaknya kalau ngelihat barang ya, misal kita lagi jalan sama keluarga gitu. Barang ini murah nih 20.000, 30.000, tapi lama-lama pas di kasir lu kok banyak ternyata. Kok banyak, Iya. ya. Itu kayak gitu juga nggak? Semua orang sebenarnya sama. Ya secara konsep tuh sama. Makanya ada orang bilang begini. Susah banget kita tuh ngatur pengeluaran, ya kan? Ngatur pengeluaran tuh susah banget. Semua keluarga tuh sama kasusnya. Tapi ada seorang istri yang bijak, dia akhirnya ngingetin suaminya. Jangan. Bukan jangan. Jadi yang perlu jadi bukan karena susahnya ngatur pengeluaran, emang pemasukannya segitu-segitu aja. Stuck. Iya gitu. Jadi masalahnya tuh bukan kita tidak punya kemampuan untuk ngatur pengeluaran keuangan, enggak gitu. Karena emang pemasukannya cuma segitu-segitu aja gitu. Ya bayangin kalau misalnya UMR di Jakarta cuma 5 juta. Terus kebutuhan yang kamu bilang 8 juta ya. Kita semuanya kayaknya setuju deh. 8 sampai 10 juta itu kebutuhan basic dari sebuah keluarga kecil di Jakarta. Itu 3 jutanya mau nyari dari mana? Nah itu. Iya kan? Itulah pentingnya saya datang ke sini biar nambah. Ya nanti coba tadi mana ya Tiara? Kita perlu multiple income kayaknya. Nggak bisa dari satu sumber itu. Oke, nanti kita obrolin lah ya. Kita mau cari gerai mana yang nanti kita datengin itu. gitu. Berarti satu keluarga kerja 2 orang. Ya. Itu baru. Berarti kan kalau misalnya kamu sendiri bisa mengcover, gaji dari istri bisa buat nabung dong. Prakteknya tidak seperti itu. Gitu ya. Aku tuh tiap bulan, tiap akhir ini menjelang akhir bulan kayak gini ya, aku selalu bikin hitung-hitungan di atas kertas ya. Biar kelihatan angkanya. Nanti tanggal 1 yang harus keluar berapa tuh angkanya udah kelihatan. Mana yang ini harus masuk kemana itu kelihatan. Tapi selalu apa ya? Nggak tahu ini namanya apa ya? Mungkin Mas Pras juga merasakan. Di atas kertas itu pasti kurang. Di atas kertas pasti kurang, Pasti tapi tapi kok ya kita di selalu realitanya lebih kurang. kayaknya begitu. Iya. Itu selalu kok segini ya, kok segini ya. Tapi ya
ya udahlah kita kerja cari pemasukan aja pokoknya intinya. Pokoknya nyari side income gitu ya. Nyari gimana caranya nambah pemasukan itu aja lah gitu. Jadi meskipun kerja di instansi plat merah kurang dan kurang aja ya berarti. Ya apa ya kalau bilang kurang ntar dibilang nggak bersyukur. Nah, tapi kalau dibilang cukup juga kamu gak jujur. Makanya aku tadi bilang ya aman sama nyaman aja. Aman sama nyaman. Oke. Kalau dulu single nyaman, kalau udah berkeluarga punya anak ya aman aja udah. Aman ya. Oke. Terus berarti kamu di tempat kerja sekarang itu dulu masuknya tahun? Aku mulai masuk di sini 2015. 2015. Ya, itu termasuk Udah awal. 10 tahun lah ya. Ya 10 tahun nggak terasa loh, makanya itu aku nyemplung sekalian. Jadi mau sharing aja gini. 2015 waktu itu aku selesai kuliah, aku langsung nekat sahu ke Jakarta lah. Punya modal sedikit, menang lomba, dapat hadiah. Lotre. Ya lomba film. Oh, lomba Gitu, film. Oke. Bukan film. apa kayak sekarang judul enggak ya? Enggak, belum ya? musim. Belum musim. Belum musim itu tak bawa ke sini. Aku cuma mikir ini uang habis, ya udah pulang gitu. Dan ternyata dapat kerjaan. Bertahan sampai hari ini. Tapi kamu pakai orang dalam nggak masuknya? Oh nggak mungkin kalau nggak pakai. Enggak. Hah? Enggak. Di tempat pertama dibantu, ya ada relasi. Disambungin. Di tempat pertama tuh dulu apa perusahaan swasta? Aku di media. Di swasta. Di swasta. Sempat di swasta. Dapat kerjaan pertama di Jakarta, ngerantau pertama itu di media dulu. Media nasional. Nasional. Yang punya orang parpol, bukan? Bukan. Bukan gitu. Ya itu modal kamera aku tadi. Aku punya basic skill bisa mengoperasikan kamera. Ya udah aku masuk. Seiring berjalannya waktu sambil nyari-nyari, ya namanya di Jakarta kan selalu mencari kesempatan ya. Iya. Dapat info, wah di sini nih plat merah gitu. Coba jeger masuk. Tapi yakin kamu nggak pakai orang dalam? Enggak. Sumpah. Digantung bener? Iya, Mati kamu? Aku bisa nyebut orangnya. Aku termasuk salut sama salah satu orang ini, tapi aku apa ya? Maksudnya nyebut gimana tuh maksudnya? Ngasih info kamu? Enggak, aku dapat info justru dari teman-teman lapangan di grup WhatsApp. Maksudnya orang yang nerima kamu? Yang nerima aku itu dia nggak mau nerima titipan. Aku salutnya itu. Serius? Sampai aku bisa masuk itu karena dia nggak mau. Dia mau nerima titipan tapi ya udah kalau memang kamu ada, aku mau yang udah mateng. Jangan asal nitip. Aku nggak perlu ngajarin lagi. Kalau mau beliau bilang kalau mau nitip yang udah mateng mana. Jangan nambah kerjaan. Iya, jangan nambah kerjaanku kayak gitu. Nah, itu salah satu pertimbangan dia mau nerima aku. Aku juga kaget masuk ke situ pertama kali apalagi. Enggak, tapi kamu udah kenal duluan sama dia? Oh enggak, aku serius? Serius di kantor itu enggak. Yakin. Mati kamu? Mati sekarang. Bener loh. Ini beneran. Aku di kantor apa ya? Aku sendiri juga nggak percaya. Aku kaget. Ya, aku kan belum pernah nggak punya pengalaman sama plat merah sama sekali. Aku masuk, beliau yang menerima aku. Aku hari pertama masuk, yang ditangan kenalan ke beberapa ruangan keliling. Aku yang pertanyaan pertama yang nyampe ke kupingku apa? Yang bawa siapa? Saudaranya siapa? Oh, saudaranya siapa? Ya. Aku kaget loh, saudaranya siapa? Aku nggak punya saudara. Mosok sih ya? Ya tanya aja dia yang kenal apa enggak ada. Ya soalnya ini enggak semua ya. Ini cuman kata orang-orang gitu ya. Sebenarnya enggak hanya di instansi tertentu, tapi memang bisa dibilang tuh secara umum tuh di Jakarta ya. Memang harus ada relasi sih. Harus ada relasi, itu penting sih. Relasi memang penting sih, cuma kalau apa ya yang konotasinya positif nggak masalah. Tapi kalau konotasinya negatif ya kayak tadi beliau yang mau nerima aku itulah. Kalau mau nitip ya yang udah mateng gitu. Jangan nambahin kerjaan kayak gitu ya boleh lah. Tapi kamu setuju gak sih kalau misalnya dalam tanda kutip orang dalam itu? Maksudnya kita masuk kemana pakai orang dalam tuh setuju gak sih kamu? Aku bingung jawabnya ya, mungkin sekarang setuju kali. Karena Kenapa? Satu, relasi memang penting. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak punya relasi. Udah kita mau punya skill se expert apapun kalau kita nggak punya relasi nggak
nggak tahu jalannya ya nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa ya. Iya, butuh apa ya? Aku melihatnya kayak sebagai fasilitator mungkin ya. Tapi kenapa orang dalam tuh jadi sangat jelek banget gitu ya di dunia pencari kerja tuh kayak jelek banget gitu. Nah itu kebanyakan mungkin ya yang dibawa Nggak sesuai, berkualitas. iya bukan nggak berkualitas, nggak sesuai kualifikasinya mungkin. Gitu. Ada orang yang kita butuhnya A tapi dia punyanya B, kan ada kayak gitu. Di pemerintahan juga banyak sebenarnya setelah aku tahu masuk juga banyak kayak gitu. Jadi bukan nggak bisa apa-apa tapi dia punya skill tapi di bidang yang lain kayak gitu. Bukan kualifikasi yang dicari. Iya, bukan kualifikasi utama, tapi seiring berjalannya waktu bisa kok belajar. Ya tapi kan harus butuh waktu ya. Syukur-syukur Iya. kalau misalnya dia mau belajar. Nah. Kalau misalnya dia enggak kan sama aja kayak beli karung dalam kucing kan. Iya, betul. Tapi kamu setuju berarti ya sama orang dalam gitu ya. Sama praktek itu setuju ya? Praktek apa ya? Bingung sih aku jawabnya kalau setuju atau enggak itu karena ada aku melihat sisi positif negatifnya. Kalau sesuai kualifikasi ya oke nggak masalah. Tapi kalau nggak sesuai kualifikasi malah jadi ngerepotin yang udah ada di situ ngapain? Itu loh maksudnya. Bukan setuju nggak setuju. Betul, gitu. betul. Aku beberapa waktu yang lalu tuh nonton ada klipernya Dokter Tirta gitu. Aku juga akhirnya jadi terbuka bahwa sebetulnya orang dalam tuh nggak jelek-jelek amat gitu kan. Karena kayak kamu bilang orang dalam itu perantara sebenarnya, Iya. pemberi informasi. Memang yang jadi negatif itu kan kalau misalnya masuk di suatu tempat bener-bener kayak cuman ditenteng. Nah, Tapi nggak ada kualifikasi, nggak ada kebutuhan atau nggak ada formasi dalam tanda kutip. iya. Itu sih yang menurutku jadi wah iya sih jadi kayak dirugikan si tempat kerja itu gitu kan. Betul, malah nambahin kerjaan. Nambahin kan. Maksudnya kerjaan kalau buat- bahasa kamu. Buat meringankan pekerjaan, tapi malah nambahin kerjaan. kayak gitu. Nah kata si Dokter Tirta bilang begini, sebenarnya kalau kita masuk di sebuah tempat kerja pakai orang dalam itu sebetulnya nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu nyari orang dalam itu juga susah loh. Iya. Maksudnya nyari orang dia bahasanya apa? Nyari jaringan ya, berjejaring ya. Kayak kita harus kenal sama orang, kita harus nongkrong, kita harus main, kita harus mengorbankan waktu yang dimana orang-orang lain itu begitu selesai kerja langsung pulang. Kita nongkrong dulu, cari tongkrongan yang berkualitas, cari koneksi. Nah, ketika kita punya koneksi, akhirnya kita ada obrolan sama dia, ada peluang-peluang ya kita yang dapat lah, bukan orang lain lah. betul. Kata si dia begitu gitu. Dan benar juga ya. Sebenarnya selama ini kita prakteknya sih kayak gitu ya, bukan dalam arti karena kamu ada di suatu tempat terus aku bukan, maksudnya aku nggak bisa apa-apa ujuk-ujuk ikut kamu. Emang ini Iya. ini yang Nggak seperti masalah itu. itu Iya, kan. itu Cuman yang- kalau misalnya masuk di suatu tempat direkomendasikan oleh orang dalam yang nggak punya otoritas di situ ya nggak menurutku masalah. sih nggak masalah gitu. Punya kualifikasi, dia bisa membantu, dia bisa melakukan sesuatu ya nggak masalah gitu. Gitu sih. Nggak sepenuhnya nggak setuju juga ya. Kita tetap butuh orang dalam. Iya. Di semua tempat Di ya. semua tempat apapun itu kayaknya deh. Ada nggak menurutmu suatu tempat kerja yang benar-benar terbebas dari campur tangan orang dalam? Yang benar-benar terbebas campur tangan orang dalam nggak ada kayaknya. Nggak ada ya, semuanya Nggak pakai. ada kayaknya semuanya deh. Tukang gali kubur aja orang dalam. Gitu ya. Dalam kubur. Iya sih, iya sih. Kayaknya dipikir-pikir emang kayaknya nggak mungkin sih kalau nggak. Mungkin harus rekomendasi apa ya, kita apalagi sekarang ya kita belanja aja perlu rekomendasi dari orang kan, kita mesti lihat reviewnya dulu Iya sih, benar. sebelum gitu. Tapi ngomong-ngomong kalau misalnya kamu tetap mau coba di tempat kita, sebenarnya ada beberapa lowongan sih di tempat kita. Nah menarik ini apa yang bisa dikerjain. Tapi dan kamu nggak harus resign dari tempat kerjamu yang lama sih. Kamu masih tetap bisa kerja di situ. Cuman di sini kerjanya sebenarnya mudah. Tapi sulit. Tapi 24 jam.
Tapi 24 jam standby. Kamu tetap aja kerja di tempatmu. Nggak resign. Kamu gak usah resign. Tapi Tapi standby. waktumu ya sebagian besar harus ngerjain kerjaan-kerjaan di sini. Kualifikasi utamanya itu ya. Kualifikasi utamanya itu, iya. Tapi ngomong-ngomong soal resign, gimana menurutmu Mas? Resign Resign. perlu nggak sih Resign. orang itu resign? Nah, malah aku ditanya. Ayo kan aku pengen tahu kan apa ya? Aku mau menyebutmu apa sekarang ya? Ya, kalau aku pekerja tapi Yang aku lihat pekerja ya. paruh waktu. Ya, aku lihat kamu tuh nggak pernah resign tapi kamu ganti-ganti kerjaan terus. Nah, pandanganmu tentang resign bagaimana? Kamu nggak pernah merasakan itu kayaknya. Ya, aku nggak pernah resign sih. Ntar dulu nih kamu jadi kerja gak sih? Oke, aku jawab dulu ya soal resign ya. Ini soalnya aku nanti akan diskusi sama tim juga ini tentang kamu. Resign itu menurutku nggak sesederhana kita pergi dari tempat kerja sih. Gimana? Resign itu ketika kamu di situ, masih kerja di situ, masa makan gaji di situ, tapi Soulnya udah nggak- soulnya duniamu udah nggak di situ, itu udah sama aja kayak resign. Setuju sih. Kayak kamu tetap di kantor itu, di tempat kerja itu, tapi yang kamu kerjakan di luar lebih gede, Lebih. waktunya lebih banyak daripada di tempat itu udah sama aja kamu resign. Iya benar. Iya kan? Karena gimana ya? Yang rugi sebetulnya tempat kerja itu sih gitu loh. Kalau misalnya dapet orang yang udah nggak punya ketertarikan lagi tentang Udah nggak loyal ya? Udah nggak loyal, bukan hanya loyal, tetapi memang udah nggak ada niat untuk kerja di situ. Tapi kadang-kadang ya udah sih dia jalan aja gitu, Tinggal menjalani rutinitas saja. menjalani rutinitas. Kayaknya faktor pertama tadi ya. Faktor pertama finansial gitu. Nah, makanya kadang-kadang memperlakukan pekerja tuh kadang-kadang seenaknya sendiri kan. Iya. Akhirnya ya udah dia nggak diurus terus, tapi statusnya masih kerja. Itu sebenarnya menurutku udah resign. Dan aku banyak melakukan itu. Jadi resignnya nggak definitif. Nggak definitif gitu. Jadi resignnya ya udah gimana sih, setengah hati gitu loh ya kan. Iya. Nah makanya banyak orang tuh bisa punya double triple kerjaan gitu ya. Kayak kalau aku dari dulu tuh selalu kerjaannya tuh emang lebih dari satu. Meskipun kalau kerja pasti total ya. Iya. Di satu tempat tuh pasti aku totalin dulu. Aku fokusin dulu di situ. Ya, at least misalnya 8 jam ya udah 8 jamnya tuh minimal 70% dari 8 jam itu aku maksimalin. Baru nanti kerjaan kedua, ketiga atau mungkin keempat. Nah, aku malah jadi penasaran caramu memanage bagaimana? Caramu memanage waktu. Karena nggak semua orang ya, setahu ya. Aku sendiri termasuk salah satu orang yang cukup kesulitan kalau harus multitasking kayak gitu. Kuncinya itu sebenarnya adalah pengaturan diri. Kayak gimana tuh? Jadi kita tuh kan ada 3 bagian ya dalam hidup manusia tuh. Waktu 8, 8, 8. 8 jam kerja, 8 jam sosial, 8 jam istirahat. Ya kan? Oke. Nah, sebenarnya pakai 8 jam ini aja kalau kita maksimalin itu bisa dapat 2 pekerjaan. 8 jam ini aja. Iya. Belum lagi ditambah yang tadi porsi sosial, kita bagi 2 aja. Dikurangi. Katakanlah ya 4 jamnya kita masukin di porsi pekerjaan. Berarti pekerjaan 8 tambah 4. Berapa tuh? 12. 12 tuh udah setengah hari sendiri kita kerja. Kalau estimasi kita dari jam 6 pagi berarti sampai jam 6 sore. Itu tuh semuanya pekerjaan. Tinggal dibagi aja. Tinggal dibagi kayak misalnya pekerjaan utama tuh 70% berarti 6 jam. Oke, pekerjaan utama 6 jam. Pekerjaan utama 6 jam. Nah, kadang-kadang di sela-sela pekerjaan utama itu kita bisa mengerjakan pekerjaan kedua atau mungkin pekerjaan ketiga. Disambi. Yakin ya, kalau misalnya kamu nggak nunda bisa. Nah itu masalahnya di situ, banyak orang yang menunda terus termasuk aku ya. Tar dulu kayaknya perlu istirahat dulu deh. Iya. Itu salah satu hal yang
Aku sendiri kayaknya ini perlu diperbaiki deh, nggak bisa kayak gini deh. Iya. Kayak gitu. Belum lagi kalau ngomong ya 8 jam tambah 4 jam, 12 jam. Sedangkan kita hidup di Jakarta. Iya, Kadang-kadang kita PP-nya aja udah 3 jam sendiri kan. Iya, makanya kalau aku berangkat kerja itu setiap hari itu udah pasti setengah 6 pagi. Mau kita dulu ya sebelum ada jam kerja pagi gitu ya, tetap aja setengah 6, mungkin telat-telat jam 7 lah ya, itu udah pasti keluar dari rumah. Dan pulang ke rumah itu nggak akan kurang dari jam 10 malam. nggak stres. Sebenarnya pasti stres sih, tapi kadang-kadang kalau ingat gitu ya, banyak hal yang harus kita Gitu, kembali lagi. ya jangan suruh kita nangis ya, jangan ya. Ya, menurutku pengaturan nih, aku sebenarnya pernah suatu ketika itu ketemu sama temanku yang dia sebenarnya nggak menjaji sih orangnya, apa ya nggak menjaji itu kayak Ya, gitu aja lah. sebenarnya gitu aja sih, cuman kata-kata dia tuh sampai sekarang aku ingat. Apa tuh? Ini sebenarnya orang Jepang sih yang punya teori. Jadi kita berusaha memanage setiap aktivitas. Misalnya kayak contoh ya, di pekerjaan pertama aku hari ini punya tugas yang bisa aku kerjakan durasi maksimal itu 2 jam. Pekerjaan utama. Pekerjaan utama. Pekerjaan utama kan 8 jam. Oke, let's say 70%-nya misalnya ya. Oke, anggap 6 jam. Sebenarnya dari pekerjaan 6 jam itu kalau dimaksimalin paling 1 jam. Iya kan? Ya. Nah, 1 jam itu fokus. Pokoknya setiap hari kita sediain waktu untuk pekerjaan itu. Yang gimana pun kita persiapin, misalnya contohnya pekerjaan hari ini kemarin udah benar-benar di make sure bahwa hari ini kita hanya akan bekerja 1 jam atau 2 jam. Oke. Jadi udah di prepare dari kemarin. Jadi ketika hari ini langsung gitu Langsung kan. mulai ya, datang 1 duduk jam. langsung tadadak gitu ya. Gimana pun selesai nggak selesai itu harus 1 jam. Dan ternyata itu enak, Pak. Ternyata itu enak banget. Selesai nggak selesai 1 jam ya. 1 jam. Contohnya aku ini kan desainer grafis ya. Di Iya. satu tempatnya aku desainer grafis. Dulu aku memproduksi desain itu butuh waktu mungkin 5 jam, 4 jam. Iya kan? Satu desain. Satu desain. Kenapa? Karena dulu itu males. Terlalu terbawa ke apa ya? Baper, perfeksionis. Oh. Kayak misalnya ngebikin desain visual brand, satu brand gitu ya. Kayak harus dipikirin ini warnanya Terlalu idealis. Ya? terlalu idealis. Dan hasilnya pun ternyata nggak lebih baik dari sekarang. Udah gitu platformnya, kalau dulu aku pakai platform yang sebagian orang ideal tuh pakai. Misalnya pakai Corel Draw, pakai apa? PS. Photoshop. Betul. Akhirnya aku evaluasi kan kerjaku kok kayak gini-gini aja, hasilnya juga segini-segini aja. Akhirnya aku padetin tuh, Mas. Jadi ketika aku ngerjain pekerjaan desain di 1 hari yang seharusnya bisa aku kerjakan 6 jam, sekarang 30 menit. Caranya? Pertama, platformnya aku cari platform paling mudah, Canva. Oke. Yang Iya kan? Yang mobile ya yang. Iya, yang kedua aku mengurangi kreativitas jadi template. Karena sebenarnya sebagian besar maunya orang itu nggak terlalu berlebihan seperti maunya pikiran kita. Oh, iya. Iya Aku kan? setuju. Betul. Iya kan? Iya, aku pun kayak gitu. Aku juga akhirnya ya pekerjaanku aku suruh bikin desain kayak gitu, kebutuhannya cuma sosial media kok. Iya, betul. Jadi ngapain aku harus merepotkan diri, aku bawa laptop, aku bawa ini pakai Corel, pakai Bener. Photoshop. Ngapain Canva gitu? bisa kok. Itu kan Dan- maunya kita. Iya. Dan tunggu, yang tadi kau bilang mengurangi kreativitas, aku nggak setuju. Kita pakai Canva itu justru menurutku ya tetap mengasah kreativitas dari aset-aset yang udah ada. Karena nggak semua orang, kalau dilihat, kita ngomongin Canva ya. Orang udah Canva nggak bisa desain, kata siapa? Iya. Kalau nggak tahu basic layout, basic desain kan juga pasti berantakan kan? Pasti berantakan. Dan bisa kelihatan banget Canvanya gitu. Nggak bisa mempadu-padankan aset-aset yang ada di situ. Betul. tetap Jadi kenapa mengasah. aku bilang mengurangi kreativitas itu sebenarnya adalah gini. Ketika kita sudah membuat template, berarti kita mengurangi kreativitas. Kenapa? Template itu, karena kalau kreatif itu nggak ada yang template, Pak. Kreatif itu pasti selalu baru. Ketika kita menggunakan template itu sudah pasti kreativitas berkurang.
Nah, Aku nggak setuju. nggak setuju. Aku nggak setuju. Karena kreatif itu bukan harus sesuatu yang harus selalu baru. Oke, Tapi, baru, tapi menggabungkan dua hal yang sudah ada jadi satu hal baru itu baru kreatif. Tapi kan maksudnya. akan beda lagi kan? Iya. Iya kan? Iya. Berarti kan kamu selalu ngebikin sesuatu berbeda meskipun itu kecil, dari sisi warnanya beda, dari sisi layoutnya sedikit beda, bener nggak? Oke. Nah, kalau aku sekarang udah males. Nah, jadi pertama aku menyederhanakan platform, Mas. Platformnya aku sederhanakan semudah mungkin. Yang kedua, aku pastiin, aku make sure briefnya. Kalau dulu aku tuh nggak peduli sama brief. Orang maunya A, ya udah aku kerjain A. Padahal ternyata setelah A, B, C, D, E, F, G balik ke A lagi gitu. Sekarang nggak, aku pastiin dulu, fixin dulu briefnya. Bener ya, briefnya kayak gini ya. Oke. Jadi brief oke, gambaran tuh kayak yang tadi aku contohin, kita kerja 6 jam 5 jam karena cuman sibuk milih warna, sibuk kombinasi. Sekarang udah close itu, pokoknya briefnya begini. Oke, kalau perlu ada contohnya begini, udah kita kerjain 30 menit clear. Bisa meminimalisir revisi. Betul. Dan sisi positifnya adalah ketika udah dirapihin begitu, kita tuh jadi enak aja hidup, kayak nggak terbebani sama idealisme, Iya sih. semu. Seiring berjalannya waktu lama-lama luntur juga. Iya, karena nggak perlu gitu loh. Betul, nggak perlu gitu kan. Meskipun kita nggak jelek-jelek banget ya. Iya. Maksudnya jangan juga terlalu jelek, cuman jangan juga terlalu perfeksionis. Karena perfeksionis itu penyakit sebenarnya. Bener. Ini kayak banyak sih kayak editor, kayak aku dulu lah belajar awal-awal belajar ngedit video itu bisa nyari audio itu bisa 2 jam. Bisa 2 jam, cuma nyari audio. Cuma gitu kan. baru nyari ya. Betul. Makanya karya yang bagus adalah karya yang selesai. Betul. Apalagi dulu aku kerja di pemerintahan ya gitu. Ngapain aku sampai kayak kebutuhan kita cuma di sosial media, kita Iya. butuh cepet aja, yang penting kalau pesannya nyampe udah, Iya. titik. Iya, betul. Kita bukan production house kok. Bukan production house, iya kan gitu. Betul, itu aja. Tapi memang mau nggak mau yang membuat keputusan-keputusan shortcut begitu ya karena jam terbang, Mas. Makanya tadi aku bilang kalau kita mau jadi master itu 10.000 jam kan. Dan mungkin kamu dengan waktu 10 tahun itu sudah jadi seorang master. Jadi udah tahu tuh gimana ngakalinya. Udah tahu selanya. Oh, Yoi, gitu. Gitu. Itu yang kerja-kerja ini ya teknis ya. Kalau kerja-kerja strategis lebih enak lagi. Gimana? Ya kalau teknis kan harus kita ada di situ mengerjakan pekerjaannya pakai tangan kita, iya kan? Iya. Nah, kalau strategis yang levelnya lebih di atasnya lagi, itu udah lebih enak Pak. Kenapa? Karena kita hanya mengkoordinasikan. Jadi secara teknis sudah ada tim di bawah kita. Udah tangan orang lain yang Udah ngerjain tangan ya. orang lain. Nah, memang tanggung jawabnya lebih besar. Tapi pengaturan waktu kita, Pak, lebih enak. Nih misal, oke, let's say yang pekerjaan pertama adalah pekerjaan teknis. Oke, kita hajar tuh, kita kerjain. Pekerjaan kedua, pekerjaan sudah lumayan strategis. Berarti kan tinggal controlling. Nah, itu ternyata lebih butuh waktu ternyata butuh waktu lebih banyak. Maksudnya? Ya kayak misalnya kalau teknis kan dilihat, Oke. kerjain selesai. Kalau strategis itu kayak harus mikirin gimana ya koordinasinya ke sini. Terus setelah koordinasi feedbacknya akan kayak gimana gitu. Terus akan melibatkan siapa. Kalau tidak terbiasa kerja cepat untuk hal-hal strategis koordinatif ini, itu juga blunder Pak. Berantakan juga tim Berantakan kerjanya. juga, bener. Nah makanya kita ada waktu untuk ngatur itu adalah di jam pulang. Kok di jam pulang? Nah jadi jam pulang itu adalah waktu-waktu kita dalam keadaan bersih sebenarnya. Di motor, di mobil, di kereta. Merenung. Ya kayak kamu lah. Kalau di jalan tuh pasti ada banyak ide kan, Iya. bener nggak? Nah kalau aku biasanya beberapa komunikasi yang mandek. Kayak misalnya aku ngurusin ini dan belum kepegang semua, mau dipegang males ya. Pas di jam pulang itu kita urai sambil jalan, sambil kita pikirin, sambil cari motivasi, teng tong, ketemu itu di situ. Kamu tulis nggak? Nah ini caranya ya, kan caranya ya. Sebenarnya itu seringkali aku tulis makanya noteku tuh penuh. Ya noteku tuh penuh. Tapi
karena di jalan ya kadang-kadang Iya. sambil naik motor, aku pakai voice note. Oh, ngomong bla bla bla. Ya betul. Gitu Iya. sih. Itu penting sih. Maksudnya kapan ada ide, kapan ada itu cepet-cepet langsung Ya ditulis. penuh banget di sini. Itu. Ya, jadi itu sih kalau kita ngebahas produktivitas kerja terus. Aku untuk masalah resign sebenarnya nggak terlalu ambil pusing ya, karena menurutku semua pekerjaan yang dalam tanda kutip aku mau nerima ya harus aku kerjakan secara profesional. Kalau aku nggak mau kerjain nggak aku terima, ngapain? Nyusahin gitu loh. Kitanya juga beban nanti. Beban, kayak misalnya contoh ya, kita dapat kerjaan karena orang lain minta tolong, misalnya ya. Kadang-kadang kan kita ambil, Iya. terus nggak ada hasilnya, nggak ada duitnya gitu kan, tetap kita kerjain kan. Ya kalau kita mau ya kerjain dengan baik, kalau nggak mau jangan diterima, Tolak. aja, sorry gitu. Itu pentingnya seiring kita tumbuh. Iya kan? Mesti belajar apa ya, berani bilang enggak, itu bener sih emang yang dibilang. Iya, dan itu terus itu paling susah. Iya. Apalagi dengan budaya kita yang enggak enakan. Nggak enakan, betul. Apalagi kamu lah yang nggak enakan. Makanya tadi aku sebenarnya agak mau nolak juga waktu kamu minta kerjaan ke sini. Cuman aku mau coba dulu. Kalau misalnya kira-kira kita oke, nanti kemungkinan kita akan minta kamu untuk ngegantiin aku di sini. Ya jadi host kayaknya. Kemungkinan ya kalau misalnya nanti secara Cara tayangan bagus, kemungkinan minggu depan kamu yang akan nge-host di sini. Gajinya lumayan sih itu. berkah pokoknya. Gue berkah nuriba dahsyat gitu. Gitu. Terus tadi kamu bilang mana ya, apa ya? Apa? Ayo. Oke gini, aku ada pertanyaan yang sebetulnya itu penting banget. Apa? Mental health. Oke, kenapa mental? Kamu pernah gila nggak di kantor? Pernah gila. Stres. Burnout. Kalau orang sekarang bilangnya burnout ya. Burnout tuh Apa ya, kayak ya stres lah, gampangnya stres. Udah kayak jenuh banget di kantor. Yang ngalamin sih pasti lah. Apalagi orang-orang, apalagi aku ya. ngalamin ya? Iya ngalamin, pasti ngalamin. Kayak di kantor tuh ada fase udah nggak semangat gitu. Ke kantor ya udah ke kantor gitu. Ya rutinitas aja. Aku pernah bilang kok ke atasanku langsung, aku lagi nggak semangat, terus memang lagi nggak ada kerjanya, ya aku mengakui aja. Kamu ngaku. Pasti ada fase-fase itu. Terus dikasih cuti? Enggak. Itu. Makanya cara aku adalah ya berusaha aktif di luar jam kantor sih. Entah belajar apa kayak, bikin apa kayak, menumbuhkan semangat lagi lah. Ya. Gitu Tapi aja. kamu pernah terparahnya itu gimana? Stres itu? Terparah ya pasti nggak melulu soal kerjaan ya, itu pasti ada faktor lain lah. Ya bener-bener menjalani rutinitas aja, ngabisin waktu aja. Pernah di sampai kantor. pengen bunuh diri? Ya enggak. 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 Kalau mungkin kayak fase yang tadi Mas Pras bilang ya, apa ya, badannya di kantor tapi jiwanya udah nggak di kantor. Udah nggak di kantor. Kayak gitu. Itu Pernah lama pasti. kayak gitu? Bertahun-tahun mungkin? Enggak sampai bertahun-tahun. Maksudnya kalau pernah ini tolong Bu ini di suspend aja Bu, ini udah gak serius ini. Ya, Tapi menurutmu memang itu kesalahan si orangnya? Kalau kejadian kayak tadi ya, kesalahan orangnya tuh orang yang stres. kesalahan orang. Oke, kita coba kasih gambaran dulu ya di kantor. Oh. Itu banyak banget teman-teman pekerja yang dia tuh ngerasa bener-bener apa ya, udah kayak gila lah gitu di tempat kerjanya karena mungkin lingkungan toksik atau mungkin dia banyak tekanan, terlalu banyak target dan sebagainya. Ada orang bilang kalau itu elunya aja yang lemah gitu kan, nggak bisa menghadapi. Tapi juga di sisi lain banyak juga tempat kerja yang emang memperlakukan pekerja tuh kayak gitu. Menurut lu tuh gimana di poin ini?
Ada benernya sih. Yang mana yang benar? Ya di tempat kerjanya banyak tekanan pastilah. Di semua lingkungan pekerjaan tekanan pasti ada lah macam-macam. Cuma yang paling masalah tuh kalau lingkungan toksik kayaknya deh. Lingkungan belajar toksik. Orang-orangnya yang enggak apa sih? Paling males aku sendiri ya kalau ketemu gosip. Gosip. Iya, personal. Ngomongnya Pimpinan gitu. personal antar rekan kerja aja. Kayak gitu tuh kayaknya ya udah sekali 2 kali ya oke lah. Tapi kalau terus-terusan jadi tiap hari ngomongin itu lagi kan jadi Iya. bosen juga sih. Dan itu setiap kantor kayaknya Kayaknya ada. Tinggal nunggu giliran kapan diomongin aja. Mau sebagus apapun kita Mau ya. sebagus apapun kayaknya. Kayaknya kayak gitu deh. Pasti terjadi. Iya. Karena kan istriku juga kerja, maksudnya. Kadang kita kalau di rumah juga ngobrol. Ya kurang lebih sama sih kayaknya. Enggak di pekerjaan formal aja, non formal juga kayaknya kayak gitu deh kalau dengar orang cerita itu. Semuanya kayaknya ya. Semuanya kayaknya tinggal ya gimana membawa diri aja sih, kuat-kuatin aja lah. Iya. Jadi memang sebenarnya kondisi kayak gini kan memaksa kita untuk kuat ya. Jadi kalau misalnya kita nggak kuat, kita kalah, ya kita yang rugi kan? Iya. Bener nggak? Ya balik lagi motivasi kita kerja apa? Betul. Kita mau nyari apa udah. Kalau misalnya 3 unsur itu tidak terpenuhi, ya wajar lah ya kita nggak bisa bertahan gitu ya. Tapi kalau masih ada yang terpenuhi 2, 3 susah deh. Kalau 2 terpenuhi ya bagus lah. Itu sih prinsipku. Oke. Ini kita nanti diskusi sama tim dulu ya. Siap. Cuman kemungkinan tadi aku udah ngobrol juga sebelum kamu nyampe. Kemungkinan kita butuh host. Insya Allah nanti kalau misalnya ditayangin ini bagus, banyak yang nonton, kemungkinan besar next kita akan ke kamu nih. Betul perkenalan dulu dong, sebenarnya ini channel mau ngomongin apa sih? Oh. Aku belum dikenalin, aku kayaknya gitu. aku merasa dijebak. Ya, ini adalah Ruang Kerja. Jadi channel yang fokus ngomongin kerja aja, kerja gitu. Seputar kerjaan. Isu-isu kerjaan. Iya, jadi mungkin kamu bisa banyak ngelihat referensi-referensi ya tentang konten-konten semacam ini sih, gitu. Menarik sih. Aku juga kalau ngomongin kerjaan tuh nggak cuma yang serius-serius ya, tapi yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu, iya. Orang bikin konten seputar kerjaan yang lucu-lucu. Iya. Nanti mungkin akan kita undang mereka ke sini lah ya. Mantap. Oke, kayaknya itu dulu. Oke. Bismillah. Banyak berdoa semoga bisa diterima ya di sini ya. Oke, teman-teman semua, thank you atas waktunya. Jangan lupa subscribe dan terus tonton Ruang Kerja, tempat di mana kita ngomongin kerja. Terima kasih. Kapan kita ngobrol lagi? Thank you.